Oke, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Gitu. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali, gitu. Nah, ini terkait masih seputaran dengan Aura Cinta yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, teman. Nah, di sini saya ingin menyajikan reaksi yaitu terkait Aura Cinta sesungguhnya yang dihujat sama netizen Indonesia, dan ternyata di sini Aura Cinta minta maaf sepertinya ya, dan juga kedua orang tuanya tidak ikhlas kalau Aura Cinta itu dihujat ya oleh netizen, begitu teman semuanya. Oke, jadi bagaimana sih tanggapan para netizen terkait hal ini semuanya? Oke, untuk teman semua jangan lupa tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita ke video selengkapnya, monggo. Itu kan nggak memungkinkan buat diucapkan secara langsung ya, kayak kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang ngatain secara fisik atau apapun itu yang bikin mental down, apalagi diserang di semua sosial media, YouTube, Instagram, TikTok, email juga. Iya, email semua itu bukan. Oh, waktu itu awalnya tuh datang ke sana kan diundang. Saya pikir bakal ngebahas tentang masalah penggusuran, nggak taunya malah ditembak ke masalah wisuda, dan itu tuh aku nggak ada sama sekali nggak tahu kalau misalnya topik itu bakal ke wisuda. Dihujat sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang saya pribadi sebagai orang tuanya saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur. Aura bilang sama saya, "Pak, kenapa tadi Papa kok nggak bela bela Aura gitu loh." Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu, hanya diam di situ. Pertama kan yang Aura bilang di video itu speak up tentang larangan motor, wisuda, dan juga penggusuran. Ya wajar lah kalau Kang Deddy ngebahas sampai ke situ, ke wisuda. Dan kedua, untuk orang tuanya, saya juga tidak membenarkan menghujat, mencaci maki, ngebully habis-habisan, sampai keterlaluan. Saya juga tidak membenarkan. Tapi di sini ya setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, itu kita harus terima konsekuensinya. Apalagi di zaman media sosial sekarang, kita harus berhati-hati lagi dalam berbicara. Ya inilah, kita lihat video permohonan maaf oleh Aura. Sendiri minta maaf kalau misalnya ada salah kata, sikap atau muka saya yang kelihatan gak ada songong, ngeselin, judes. Emang mukanya lahirnya begini. Sama-sama nggak apa-apa loh, bebas aja, nggak ada masalah. Makanya bisa segitu masih ngomongnya sekarang suka. Ya nggak apa-apa, kan kritis, nggak apa-apa. Jurusan apa sekolahnya? Filsafat pak. Oh filsafat, ya bagus lah. SMA-nya ada jurusan filsafat. Maksudnya jurusan termasuk ini. Oh masuk UI-nya filsafat, ya bagus lah. Orang filsafat kan pinter-pinter. Baru aja lewat di FYP gue, bapak ibunya Aura itu mengatakan bahwa mereka tuh kayak nggak ikhlas gitu kan, nggak ridho anaknya itu dibully ya. Tapi bapak ibu perlu diketahui bahwa ketika anaknya sudah bermain sosial media berarti sudah tahu segala konsekuensinya ya. Kalau kita udah berani tampil di sosial media artinya udah siap ya dengan segala komentar-komentar netizen, itu bisa pro dan kontra ya. Jadi udah siap ya. Saran aku kalau memang tidak mau dibully atau ya hindari hal kayak gini sih ya, stop dulu lah sosial media. Ya anaknya juga mau viral katanya ya, anaknya juga mau viral, ya udah berarti harus siap dengan segala konsekuensinya ya. Tapi ya bapak ibu harus kasih tahu ke Aura ya, Aura itu masih muda jadi harus dikasih pengertian gitu ya, kalau apa yang dilakukan itu kurang tepat gitu. Oke? Saya coba beberapa sisi saja, tapi singkatnya begini. Seorang remaja itu berbicara kepada orang yang lebih tua, anak bicara kepada yang lebih tua,
ataupun saya saja Mbak, mohon maaf, saya bicara yang kepada orang yang lebih tua, siapapun dia, saya bicara dengan adab, saya bicara dengan akhlak, saya menghormati karena usianya yang lebih tua. Bagaimana juga pengalamannya akan lebih dulu, lahirnya lebih dulu Mbak. Maka saya menghargai dan menghormati orang yang lebih tua daripada saya. Orang yang tua harus menyayangi orang yang lebih muda, kan begitu ya, etika norma di masyarakat. Apa yang dilakukan oleh saudari kita ini, remaja kita ini menurut saya kurang tepat secara etik dan adab. Karena yang dia hadapi adalah pemimpin yang harus dia melaksanakan tugas ya sesuai dengan aturan negara, konstitusi, untuk kemaslahatan banyak orang ya, sedangkan dia tidak mengaca nih misalkan, atau maaf ya, remaja itu kan anak di bawah umur, misalkan di bawah 18 tahun, tandanya dalam pengasuhan orang tuanya. Ini salah orang tua loh. Orang tua harus mendidik adabnya, bahwasanya nak, kita tinggal di tempat yang salah, tapi selama kita belum ada, ya udah kita tinggal di sini. Tapi suatu waktu kita dibongkar atau digusur, kita harus siap keluar. Ini harus dipahami juga oleh orang tuanya. Ya, jangan akhirnya itu sebagai prestasi seolah-olah, padahal ini bukan. Ya, karena mereka ini kan tinggal di bantaran sungai, bahkan tinggal di atas sungai, gitu loh. Ya sudah jelas undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, peraturan menterinya, itu tidak boleh dilakukan dan tidak boleh ada, gitu loh. Jadi menurut saya hal-hal yang seperti ini seharusnya orang tua dari remaja tadi untuk bisa mereview, ya, harus mengajari lebih baik cara-cara beradab, ya, kepada siapa dia bicara, kepada lalu apa konteksnya. Jangan sampai akhirnya seharusnya kita menyampaikan suara tetapi tidak menjadi baik. Ini loh, Kang Deddy itu di dalam medianya itu menggusur, itu menghitung kerahiman. Itu sudah ada prosedural yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi. Itu pendataan, diberikan waktu, silakan kalau untuk membongkar sendiri, kami siapkan armada, contoh. Ya, kemudian misalkan sekali lagi nih, karena saya dengar di media seperti itu, untuk bangunan ada ganti kerahiman bahasanya. Ingat ya, 10 juta misalkan satu bangunan. Ini kan bentuk kepedulian negara kita, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Ya kamu kan udah salah. Kalau misalkan yang dilakukan kebijakan seorang pemimpin daerah itu salah, maka saya yakin mayoritas rakyat akan menolak. Ini kan semua rakyat, mayoritas dari rakyat Kabupaten Bekasi, kota Kabupaten Bekasi ini mendukung. Karena memang ini yang senyatanya harus dilakukan. Nah ini yang harus kita review ya terkait remaja kita kemarin itu. Tetapi kita harus menghargai keberaniannya ya, karena bicara benar dan salah cerita lain, gitu ya. Terkadang belakangan ya remaja itu kan jati dirinya semakin tumbuh ya. Seharusnya maka yang dilakukan oleh Kang Deddy harus bijak dan bajik menyikapi rakyatnya siapapun dia. Harapan saya seperti itu ya. Kita perlu tegas iya, tapi kita harus kasih kepada rakyatnya. Maka yang dilakukan oleh Kang Deddy menurut saya sudah cukup ya. Dia melakukan dengan upaya undang-undang, sesuai undang-undang, dia melakukan kasih tadi kepada masyarakat, dan semua eksekusinya untuk kebaikan maslahatan orang banyak, khususnya di Kabupaten Bekasi dan kota. Itu poinnya ya. Cukup berani, tetapi bicara salah benar cerita lain ya. Ini juga harus kita ingatkan, ajarkan kepada anak-anak kita mengenai soal di mana tempat kita harus menyampaikan sesuatu dengan baik, gitu. Masyarakat kita ini memang, kalau bahasanya orang ya Mbak juga media kan, netizen tuh maha benar gitu ya. Saya pikir cukup kita untuk memberikan hukuman media lah ya, di media, hukuman masyarakat lah. Saya pikir kesian ya, kita tidak perlu lagi mungkin masyarakat semua ya bisa menghujat atau mencaci, menghina dari remaja kita ya. Saya pikir ini cukup lah ya, tidak perlu lagi kita ramaikan gitu ya, karena dia juga kesian ya, karena dia masih remaja. Kalau misalkan remaja kan di bawah umur Mbak ya, ini bimbingan kita semua kok, orang tua, keluarganya, lingkungan, tetangga, termasuk kita masyarakat netizen kita ini ya, bimbing dia, bantu dia gitu loh.
ya kita tempatkan keberanian dia dengan pada tempatnya gitu loh. Itu belum tentu orang mampu untuk bicara di hadapan pemimpin loh, ya. Ini juga harus kita apresiasi, tetapi bila mana ada kurang, banyaklah kita logo untuk menerima kekurangannya. Jangan hujat dia, jangan hina dia, karena kita pun belum tentu lebih baik daripada dia sebenarnya. Cuma kita belum terbuka saja aibnya, gitu loh. Ini harapan saya, karena mudah sekali media kita sekarang era digital ya, jadi viral dan sebagainya. Tolong kesian, ya, karena ini anak, ya. Kalau kategorinya anak ya, maaf ya, saya juga nggak tahu nih umurnya berapa tahun. 20 tahun, tadinya bukan anak-anak lagi, tadinya bukan remaja, dia sudah dewasa. Harapan saya ini dia menjadi pembelajaran agar tidak lagi dengan cara-cara yang kurang etik dalam menyampaikan sesuatu pendapat, apalagi kepada pemimpin, ya, yang sebenarnya senyatanya itu untuk kebaikan banyak orang. Aura cinta ya yang ditambun. Jadi ada anak muda umurnya 16-17 tahun sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di media sosialnya. Jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas. Jadi harus kita apresiasi bahwa ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan. Dan kepada konten kreator siapapun dia, tobatlah, tobat. Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Karena usianya sudah hampir 20 tahun dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Kang Ono Surono, lucu kali Anda ini. Kenapa Anda suruh konten kreator disuruh tobat? Kenapa? Apa salahnya? Ya kan konten-konten kreator masyarakat itu kan bereaksi atas narasi-narasi aura cinta yang menurut kami agak lain gitu ya kan. Masa dia mengkritik ataupun dia komplain ke pemerintah bahwa rumahnya digusur? Ya jelas-jelas dia udah salah. Ya rumahnya dibangun di atas tanah negara yang bukan haknya. Kok dibangun terus dikritik, dikomplain lagi? Ya ampun. Itu baru yang pertama. Yang kedua, dia komplain ke pemerintah Jawa Barat karena tidak adanya wisuda. Keluarganya lagi susah ya. Rumahnya aja ya di atas tanah negara lagi digusur. Masih mikirin perlunya wisuda. Terus dia bilang 1 juta doang wisuda, uang mamanya. Aduh Tuhan. Pusing kali aku. Ya jadi wajar konten kreator ataupun masyarakat bereaksi sama hal-hal yang menurut kami narasinya aura cinta ini nggak tepat gitu. Maksudnya, sudahlah, pusing aku. Lagian Bang Ono Surono tahu dari mana sih aura cinta itu 16 tahun, 17 tahun, tahu dari mana? Dia tuh udah mau 20 tahun, udah main film, ya, sudah jadi artis iklan, ya, iklan apa tuh? Iklan itulah. Coba seandainya narasi-narasi aura cinta itu lebih bijak ya. Contohnya ngomong baik-baik ke pemerintah Jawa Barat, meminta kerohiman atau meminta pertolongan atau meminta solusi lah. Ya bagaimana keluarganya ya, tetangga-tetangganya semua yang tadinya tinggal di situ terus digusur dapat tempat tinggal lagi ya, dibantu oleh Pemprov Jawa Barat. Itu kan pas gitu loh. Atau kalau enggak Kang Ono Surono lah yang bantu, kasihlah rumah, jangan ngebela aja, kasih rumah lebih top ya kan, jangan tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi KPI dengarkan. Aisyah teh kunaonnya ari KDM gerak barudak sina didiku militer dikritik, sia aura debat jeung KDM dikritik majarisna budak kanak-kanak. Lain kanak-kanak maka saya teh deuleu turun ke lapangan eta teh geus dewasa geus 20 tahun. Kanak-kanak maka kategori 18 tahun ke bawah ieu mah geus lulus sekolah SMA geus rek kuliah. Geus sudah ke 1 tahun. Geus lulus 1 tahun eta mah rek kuliah ari nyaneh. Aduh aing mah. Tuh arek kritik mah budak kletik anu ngaraman di stopan. Anu terlantar eta nu kritik mah sia teh KDM teh geus aus digawena. Talal ari sia, makanya tong aja gue di kantor cik atuh kalapan kali-kali tuh loba baudak anu jadi pengemis di lampu stopan. Ta eta nu kudu dibenehi mah ku Saria. Aduh, aing geus garoblog deui wae ieu kampun. Gua adalah orang yang pro dan mendukung kebijakan KDM kalau misalnya orang yang anaknya udah banyak tetap mau dapat bansos harus vasektomi dulu. Gua setuju banget.
Ini kalau orang-orang yang kontra ya silakan aja. Kalau yang merasa HAM-nya dilanggar gitu ya, itu ya aneh gitu. Karena yang punya HAM juga bukan cuma orang tua gitu ya. Ini namanya melanggar hak asasi orang buat mempunyai anak gitu. Iya, anak juga punya HAM, punya hak untuk hidup layak gitu. Ya tahu diri aja kalau misalnya ya buat ngidupin anaknya aja masih ngarepin bansos, ya jangan nambah anak. Kan begitu logikanya, ya kan? Ini kok malah banyak yang marah, merasa haknya diambil untuk punya anak. Yang kan yang di vasektomi itu kan orang yang udah punya anak terus pengen tetap dapat bansos begitu loh. Ngerti nggak sih? Bukannya orang yang belum punya anak terus harus di vasektomi gitu, enggak, yang udah punya anak dan pengen tetap dapat bansos kan gitu. Gue sih kalau ini bisa diterapkan gitu ya di Jabar, gue nanti pengen usul gitu. Jawa Tengah tuh harusnya juga begini gitu. Jangan beranak mulu kalau misalnya lu nggak mampu gitu. Anak juga butuh dihidupin layak gitu, butuh pendidikan yang bagus gitu. Nah oke teman-teman semuanya, jadi itulah barusan video reaksi yang bisa sajikan ya. Ini terkait dimana permohonan maaf Aura Cinta dan juga keluarganya yang tak terima teman juga ya, atas bulian para netizen, dan juga minta maaf lah pastinya ya. Dan juga respon dari para netizen ya, dan tentang KPAI ya, itu aja ya informasi yang bisa sajikan di reaction kali ini ya. Untuk semua gimana tanggapannya, yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaksi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.